Salam jumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Senin Prapaskah keempat, 31 Maret 2025. Mari kita menimba inspirasi dari bacaan suci untuk kita di hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah 2 hari, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang telah dilakukannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka juga telah pergi ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, tempat ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika orang itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anaknya mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil untuk kita hari ini, kita mendengar kisah seorang pegawai istana yang datang kepada Yesus dengan hati penuh harapan. Anaknya sedang sakit keras, bahkan hampir mati. Ia tidak meminta kekayaan atau kehormatan, tetapi kesembuhan bagi anaknya. Dengan penuh harapan ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Jawab Yesus amat sederhana, "Pergilah, anakmu hidup." Dan tanpa ragu pegawai itu percaya kepada perkataan Yesus lalu pulang. Dalam perjalanan pulang ia menerima kabar bahwa anaknya sembuh tepat pada saat Yesus mengucapkan kata-kata itu. Kisah ini mengajarkan kita tentang iman yang sejati. Iman bukan sekedar tahu bahwa Tuhan berkuasa, tetapi percaya dan bertindak berdasarkan janjinya. Pegawai istana itu tidak menunggu bukti dulu, tetapi dia melangkah dalam iman. Di tengah berbagai pergumulan hidup, penyakit, masalah keluarga, krisis ekonomi, atau beban lainnya, apakah kita memiliki iman seperti pegawai istana ini? Ataukah kita masih menuntut tanda sebelum percaya? Selanjutnya Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama dari Yesaya, Tuhan berjanji akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Itu adalah gambaran sukacita pemulihan. Tidak akan ada lagi ratapan dan tangisan. Tidak ada lagi kesia-siaan dalam hidup. Allah sendiri akan mencurahkan berkat bagi umatnya. Janji ini bukan hanya untuk masa depan, tetapi sudah dimulai dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja, menciptakan hal-hal baru dalam hidup manusia. Penyakit, dosa, dan kesedihan tidak akan memiliki kata terakhir. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dari bacaan ini kita boleh belajar. Pertama, belajar percaya sebelum melihat.
Jangan menunggu mujizat terjadi barulah kita mulai percaya. Tapi percayalah, maka Tuhan akan bekerja. Yang kedua, berserah kepada kehendak Tuhan. Pegawai istana itu awalnya ingin Yesus datang langsung ke rumahnya, tapi Yesus hanya berkata satu perkataan. Kadang Tuhan menjawab doa kita dengan cara yang tidak kita duga. Berserahlah kepada kehendak Tuhan. Hidup dalam pengharapan baru. Seperti janji Tuhan dalam kitab Yesaya, kita diajak untuk tidak tenggelam dalam keputusasaan, tetapi selalu melihat hidup dengan iman penuh harapan. Kita boleh berdoa, Tuhan Yesus, seringkali saya ingin melihat dulu, baru percaya. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang hidup seperti pegawai istana yang percaya pada perkataan-Mu. Bantulah kami untuk berjalan dalam pengharapan, sebab Engkau adalah Allah yang setia. Semoga renungan ini meneguhkan kita semua untuk percayakan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita percaya, keajaiban pun akan terjadi. Bukan hanya dalam bentuk kesembuhan fisik, tapi dalam hati yang semakin dikuatkan oleh kasih-Nya. Marilah kita melangkah dalam iman. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian semua memberikan kita kenangkan dalam doa-doa kita. Dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.